Assalamualaikum sahabat. Sebagian dari kita seringkali atau mungkin banyak dari kita yang menghindari penderitaan hidup. Namun banyak yang gagal keluar dari penderitaan hidup. Bahkan mungkin akan semakin terperosok ke dalam lembah penderitaan. Banyak yang berusaha keras untuk keluar dari penderitaan hidup. Namun lagi-lagi gagal keluar dari penderitaan ini. Penderitaan yang dialami oleh manusia ada dua, yaitu penderitaan fisik dan penderitaan mental. Hampir 90% penderitaan fisik kita didominasi oleh pikiran kita. Hanya sedikit yang benar-benar penderitaan fisik yang diakibatkan oleh faktor eksternal. Sakit yang dialami oleh tubuh bila tidak segera kita obati tentunya akan membuat kita menderita. Cara pengobatan yang umum biasanya pergi ke dokter, minum obat, dan selesai. Namun, ada yang sering kita lupakan dari pengobatan itu sendiri, yaitu keyakinan terhadap diri kita sendiri. Banyak dari kita semua yang masih belum mengetahui bahwa tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Obat-obatan pada umumnya untuk membantu proses penyembuhan diri, seperti perangsang sel-sel penyembuh atau pereda rasa nyeri. Karena ketidaktahuan kita terhadap diri sendiri, akibatnya proses penyembuhan diri kita akan semakin lama dan kita akan semakin menderita oleh rasa sakit. Namun, itu masih bisa terobati. Bagaimana dengan luka batin yang sudah lama? Apakah bisa kita sembuhkan? Setiap manusia pada umumnya pasti pernah mengalami penderitaan. Namun, penderitaan yang dialami setiap orang berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan. Dan juga, penderitaan setiap manusia tergantung dengan cara pandang atau perspektif kita tentang penderitaan itu sendiri. Bagaimana kita menyikapinya? Menurut KBBI, penderitaan adalah sebuah keadaan yang menyiksa atau ketidaknyamanan yang harus kita tanggung. Contohnya, saat kita terjatuh dari sepeda, pasti rasanya menyakitkan, dan biasanya kita akan menanggung rasa sakit itu sendiri. Namun, penderitaan ini mengandung arti yang luas. Menurut para filsuf, entah filsuf dari barat ataupun dari timur, berpendapat bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup manusia. Para pengidap depresi, anxiety, atau penyakit mental lainnya adalah karena mereka menyikapi penderitaan secara berlebihan. Mereka menganggap bahwa penderitaan harus dihindari. Akhirnya, karena mereka menghindari penderitaan ini, mereka mencari kebahagiaan yang semu demi menutupi penderitaan tersebut. Banyak yang salah dari mereka. Kebahagiaan semu ini tidak akan menyelesaikan penderitaan mereka, malah mungkin akan memperburuk penderitaan mereka. Kebahagiaan semu ini memang meningkatkan dopamin secara signifikan, namun peningkatan dopamin ini memberikan efek candu yang membuat otak mereka akan bertambah rusak. Kerusakan otak ini berakibat dalam menilai berbagai hal. Candu ini juga mengakibatkan kebahagiaan yang nyata di dunia nyata terasa hampa. Contohnya dari candu adalah sosial media, khususnya video pendek, yang mana algoritma digital media bekerja sesuai dengan apa yang selalu kita inginkan. Itu juga bisa mengakibatkan dopamin meningkat secara signifikan. Juga bisa mengakibatkan kita mengalami krisis eksistensi. Mereka akan cenderung menghindari penderitaan. Menghindari penderitaan di saat sebelum mengalami penderitaan. Tidak ada yang salah, yaitu dengan menghindari masalah-masalah yang membuat kita menderita. Namun, yang menjadi masalah saat kita sudah mempunyai masalah, kita lari dari permasalahan tersebut, berharap kita bisa melalui penderitaan itu, tapi malah kita dihantui oleh masalah-masalah tersebut. Setiap manusia pasti mempunyai harapan tentang kebahagiaan dan kelimpahan dalam hidup. Namun, saat kalian lari dari penderitaan diri demi mendapatkan kebahagiaan, kalian tidak akan lepas
dari penderitaan itu sendiri. Contoh sederhana adalah bekerja. Saat kalian mager atau malas gerak, pasti rasanya kalian akan bahagia. Tubuh kalian akan lebih rileks, otak kalian akan lebih tenang, kebahagiaan akan datang. Namun, apakah kalian sadar kehidupan kalian harus tetap berjalan? Ada perut yang harus kalian isi. Kalian lapar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian menderita supaya tidak lapar. Kalian bekerja karena diri kalian sudah terbiasa mager. Bekerja adalah suatu yang menyiksa. Itu juga suatu penderitaan. Kecemasan adalah hal yang wajar terjadi di setiap manusia. Pada zaman dahulu, saat kehidupan masih primitif, nenek moyang kita memiliki rasa takut akan hewan buas atau serangan-serangan dari suku-suku lainnya. Rasa takut ini membuat mereka bisa survive terhadap alam liar. Dan rasa takut ini diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Namun, dengan taraf yang berbeda-beda, mereka juga takut diserang. Namun, lebih kepada penyerangan harga diri mereka yang bukan secara serangan fisik, namun bisa mencederai fisik mereka sendiri. Terkadang, kecemasan yang dialami oleh mereka tidak jelas. Yang dilakukan oleh mereka adalah peralihan terhadap penderitaan-penderitaan tersebut. Pelarian terhadap penderitaan kecemasan tidak akan lepas dari penderitaan, malah akan semakin menderita. Apalagi kalian yang mempunyai gangguan kecemasan, memandang sebuah masalah secara berlebihan hingga merasa hidup telah berakhir. Saat kita merasa terancam oleh suatu ancaman dari luar, apa yang harus kita lakukan? Lari, sembunyi, atau menghadapinya? Sadarilah, setiap hal yang kalian ambil sebagai keputusan adalah penderitaan. Lari ataupun sembunyi hanya akan membuat kita semakin takut oleh serangan dari luar. Saat kita memutuskan untuk melawan, kita perlu persiapan diri. Bagaimana kita bisa melawan kalau kita tidak mempunyai persiapan? Persiapan ini juga adalah sebuah penderitaan. Namun, setelah kita selesai persiapan, kita akan bisa melawan dari serangan luar dan kita bisa terbebas dari rasa takut. Kita semua pasti tahu, saat kita merasa cemas ataupun takut, detak jantung kita akan berdetak kencang dengan ritme yang cepat. Namun, saat kita tenang, detak jantung kita akan lebih stabil dan nafas lebih lancar. Kita mungkin tidak bisa mengatur kecemasan, namun kita bisa mengatur nafas kita yang akan memaksa kecemasan kita menjadi tenang. Saat kita merasa kesulitan dalam menghadapi suatu masalah, carilah teman cerita yang kalian percaya. Dengan berbagi cerita, kegelisahan hati kalian akan berkurang. Meskipun terkadang kalian tidak menemukan solusi yang tepat terhadap suatu masalah, kehendak yang tidak terpenuhi mendatangkan penderitaan dan pencapaian hanya akan mendatangkan kebosanan, kata Arthur Schopenhauer. Salah satu penderitaan adalah keinginan yang tidak tercapai. Suatu harapan, keinginan, ataupun kehendak bisa menjadi sebuah motivasi. Namun, saat keinginan kita banyak, kita bingung dimulai dari mana kehendak yang harus kita penuhi. Pada akhirnya, semua keinginan tidak bisa kita penuhi karena kebodohan kita sendiri yang tidak tahu diri, siapa diri kita. Saat kita sudah mencapai suatu keinginan, maka kita akan cenderung cepat bosan dan akan menginginkan yang lebih dari yang sebelumnya. Itu akan membuat kita semakin menderita dan terjebak oleh keinginan kita sendiri karena kita tidak tahu diri, siapa diri kita. Saat kita tahu siapa diri kita, kita bisa lebih memahami perasaan kita. Dari mana penderitaan itu berasal? Apakah penderitaan yang kita alami itu rasional atau irasional? Kita sendiri yang tahu. Perlu kita ketahui, kenyataannya penderitaan ini adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Namun,
bisa kita mempersepsikan penderitaan sebagai motivasi untuk perubahan di masa yang akan datang. Kita memang tidak bisa merubah keadaan yang sesuai dengan keinginan kita, namun kita bisa merubah pola pikir kita yang kita yakini sebelumnya, supaya kita bisa beradaptasi dengan tantangan dunia nyata. Kita ambil penderitaan ini sebagai tanggung jawab, atau kita lari dari penderitaan ini. Semua mempunyai konsekuensinya. Ada sebuah nasihat dari Rasulullah SAW. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau pasti menemui balasan atas perbuatanmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.